Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Linda di hari ini. Sudah siap untuk belajar? Sebelumnya kita tepuk semangat dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, belum semangat nih. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semua. Sekarang kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Tepuk diam. Diam. Kita mau bernyanyi. Anak-anak tahu lagu Rumahku? Nah, seperti tema kemarin di subtema 1, kita akan menyanyi tentang rumahku. Siap ya? Ikuti Bu Linda. Ini rumahku, tempat tinggalku. Ini pintunya, ini jendela. Ku buka pintunya, ku buka jendela. Ku tutup pintunya, ku tutup jendela. Rumahku, rumah tempat tinggalku. Ada pintunya, tang ting tung, tang ting tung. Ada jendelanya, tang ting tung, tang ting tung. Ada kasurnya, tang ting tung, tang ting tung. Ada meja belajarnya, tang ting tung, tang ting tung. Ada kipasnya, tang ting tung, tang ting tung. Bisa ya? Oke, nanti kita bernyanyi lagi. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, kalau anak-anak mendengar ada yang mengucapkan salam, kita yang mendengarnya wajib untuk menjawab salam. Siap, Bu Lina mau mengucapkan salam? Anak-anak siap menjawabnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat. Terima kasih sudah menjawab salam Bu Linda. Apa kabar hari ini anak-anak? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa ya? Coba Bu Linda ulangi. Apa kabar hari ini anak-anak? Wah, semangat semua hari ini. Alhamdulillah tetap semuanya sehat ya. Oke. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dahulu ya seperti biasa. Siap? Buka tutup, bertepuk tangan. Hey hey, buka tutup, tangan diangkat. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Bu Linda yang pimpin doanya ya. Anak-anak siap semua? Silahkan sikap berdoanya bagaimana? Tangan diangkat, kepalanya ditundukkan. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa kedua orang tua.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah berdoa. Sekarang anak-anak siapkan buku paket tematik 1F dahulu ya. Bunda tunggu. Coba Bunda mau bertanya, hari apa sekarang? Senin. Tanggal berapa sekarang? 15. Bulan apa sekarang? Februari. Tahun berapa sekarang? 2021. Tematik 1F-nya sudah disiapkan ya anak-anak? Nah, kalau sudah siapkan, sebelum kita membahas materi hari ini, kita bahas sedikit materi minggu yang lalu. Nah, di 1F ini kita membahas tentang tema lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Kemarin anak-anak sudah mempelajari subtema 1 tentang lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga. Jadi kita tinggal di rumah bersama keluarga ya. Nah, di sini ada rumah yang dijaga kebersihannya dan juga tidak dijaga kebersihannya. Kalau rumah kita dijaga kebersihannya akan nyaman untuk ditempati. Tetapi rumah yang tidak dijaga kebersihannya tidak nyaman untuk ditempati. Ya, jadi anak-anak mau pilih yang mana? Rumah yang nyaman ditempati atau yang tidak nyaman? Kalau memilih yang nyaman berarti harus bekerja sama, ikut bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Nah, di sini kita juga membahas tentang kalimat petunjuk. Apa sih itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk bertujuan menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita mau melakukan sesuatu ada petunjuknya supaya tidak salah ya. Nah, di sini juga kita mempelajari tentang aturan menjaga kebersihan di rumah. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, anak-anak harus dibiasakan atau membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sembarangan ya. Nah, lalu merapikan mainan setelah bermain. Anak-anak Fathahilah pasti anak-anak yang soleh dan soleha. Setelah selesai bermain, merapikan kembali mainannya seperti semula ya. Setelah kita dari kamar mandi, jangan lupa disiram ya. Maupun kita membuang air kecil atau buang air besar, disiram sampai bersih. Dan kita membantu ibu membersihkan rumah. Anak-anak sudah bisa membantu ibu apa saja. Misalnya mencuci piring, siapa yang sudah bisa? Menyapu, mengelap meja, atau merapikan buku belajar. Nah, buku belajar kita adalah tanggung jawab kita, bukan bunda lagi, karena anak-anak sudah kelas 1 harus belajar merapikan buku pelajaran sendiri ya. Lalu di sini juga ada lagu yang dinyanyikan dengan suara kuat dan suara lemah. Kalau suara kuat, lagu yang terdengar akan keras. Ketika lagu dinyanyikan dengan suara lemah, yang terdengar adalah pelan ya, itu dia. Nah, lalu kita belajar tentang bermain meniti balok kayu. Meniti balok kayu dapat melatih keseimbangan tubuh, benar sekali. Nah, lalu juga ada bermain lompat garis. Ya,
Bisa dipraktikkan di rumah ya. Nanti pakai garisnya boleh pakai kapur atau pakai alat yang lain. Itu adalah melatih kekuatan otot kaki ya. Nah, lalu di sini juga ada contoh anak-anak yang malas dan anak-anak yang rajin. Di sini ada contohnya. Anak yang malas itu di kamarnya berantakan dan sangat kotor. Jadi banyak semut yang datang ke kamarnya. Sehingga ketika dia tidur, dia digigiti oleh semut. Karena banyak remah-remah makanan yang tidak dibuang ke tempat sampah. Nah, sebaliknya ada anak yang rajin. Kamarnya dibersihkan, disapu, sampah-sampahnya dan kotorannya dibuang ke tempat sampah. Sehingga kamarnya nyaman untuk ditempati. Nah, kemarin kita juga belajar matematika tentang pengurangan cara bersusun panjang. Jadi pengurangannya bersusun panjang, kita harus menyantumkan satuan dan puluhannya ya, nilai tempat, puluhan dan satuannya. Nah, lalu di sini juga ada alat musik. Kita belajar alat musik, ada tamborin atau kendang. Nah, di sini tamborin atau kendang bagaimana cara memainkannya? Yaitu dipukul ya. Coba Bunda mau tanya, kalau alat musik gitar bagaimana cara memainkannya? Ada yang tahu? Dipetik. Kalau alat musik yang digesek namanya apa ya? Biola. Nah, itu adalah beberapa contoh alat musik dan cara memainkannya. Nah, di sini juga kita belajar tentang bagaimana menjadi anak yang baik. Nah, di sini kita harus menaati peraturan di rumah. Kalau bisa kita membantu ibu di rumah. Itu adalah beberapa contoh materi yang dibahas pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita memasuki materi minggu ini. Sekarang kita masuk ke subtema 2 tentang lingkungan sekitar rumahku. Di sini ada gambar lingkungan rumahnya Tony. Lingkungan rumah Tony bersih dan nyaman. Setiap hari Minggu pagi banyak tetangga yang berolahraga. Ada yang lari pagi berkeliling kompleks. Ada juga yang bersepeda. Anak-anak bermain di taman dengan gembira. Kalau anak-anak di lingkungan rumah bermainnya apa? Apakah bermain sepeda? Lari pagi, olahraga, atau apa? Ya, seperti Tony di sini ya. Di sini lingkungan rumahnya bersih dan nyaman. Jadi, anak-anak senang kalau bermain di lingkungan rumah. Sekarang anak-anak buka halaman 30 ya. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Taman dekat rumah Tony luas dan asri. Taman itu ramai dikunjungi warga. Tony juga bermain di sana. Tony dan anak-anak bermain bola di taman. Nah, di sini ada gambarnya ya, dilihat. Tony bersama teman-temannya bermain bola. Ada yang bermain sepeda, ada yang membaca buku, dan ada yang bermain perosotan. Ketika akan pulang, Tony dan teman-temannya melihat sampah berserakan. Lihat gambarnya, wah banyak sampah berserakan. Ada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Di sini ada percakapannya. Kita baca bersama-sama ya. Ini percakapan yang pertama. Lihat teman-teman, ada banyak sampah berserakan. Terus Tony menjawab, kamu benar Made. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Nah, di sini dijawab oleh teman yang lainnya. Nah, sekarang taman sudah bersih dari sampah. Kata Tony, sekarang taman jadi lebih nyaman. Tony mengajak teman-temannya membersihkan taman. Tony mengucapkan kalimat ajakan. Ayo, ada yang masih ingat kalimat ajakan? Kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata apa? Ada yang masih ingat? Kata ayo dan mari. Ya. Sekarang anak-anak tuliskan contoh kalimat ajakan di kotak berwarna kuning di bawah ini. Ayo mengamati. Taman
Taman selalu dijaga kebersihannya. Semua pengunjung taman bekerja sama menjaga kebersihan taman. Nah, anak-anak amati gambar berikut ya. Ini adalah gambar bekerja sama menjaga kebersihan taman. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar? Coba anak-anak kasih tahu. Apa saja kegiatan yang ada pada gambar berikut? Sekarang anak-anak di balik halamannya kita ke 32. Ayo peragakan. Warga bekerja sama membersihkan lingkungan. Kalau tadi bekerja sama menjaga kebersihan taman, sekarang bekerja sama membersihkan lingkungan. Tony dan teman-teman ikut serta. Tony bertugas menyapu daun kering. Tony melakukannya dengan gembira. Gerakan kita sehari-hari dapat menjadi sebuah tarian. Coba perhatikan gerakan tari berikut. Nah, sini ada gambar yang pertama, dilihat gerak tarinya. Gerakan sapu lidi. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Sekarang gerakan tari gambar yang kedua. Sekarang gerakannya sama, ke arah kanan semua. Bersama-sama. Nah, sekarang gerakan tari gambar yang ketiga. Sapu lidinya diangkat ke atas. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya, lalu gerakan tari gambar keempat, sapu lidinya disilang. Nah, saling berhadap-hadapan. Nah, anak-anak bisa menirukan? Tetapi kalau mau menirukan hati-hati ya, karena sapu lidi kalau kena kaki sedikit agak tajam. Jadi harus berhati-hati. Anak-anak bisa menirukan gerakannya di rumah sambil bernyanyi. Kita ke halaman 34, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Kita mau mengamati gambar. Di halaman 34 ada 2 gambar. Nah, di sini gambar A dan B. Kita perhatikan gambar yang A. Bagaimana ya dengan gambar yang A? Apakah anak-anak menemukan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Nah, manakah gambar lingkungan yang lebih bersih? Anak-anak nanti tulis di masing-masing gambar 5 perbedaan. Gambar yang A perbedaannya apa? 5. Gambar yang B perbedaannya apa? 5. Jadi masing-masing 5 ya. Gambar A dan B pasti ada perbedaannya. Ditulis di dalam gambarnya ya. Kita ke halaman sebelahnya di 35. Ayo membaca. Anak-anak sudah pintar ya membacanya ya. Semakin hari semakin pintar kalau anak-anak rajin berlatih. Kita mau membaca bersama-sama. Cuaca sore hari sedang cerah. Nina ingin bermain lompat tali. Nina mengajak Lani dan Deli bermain lompat tali. Nah, di sini ada percakapannya. Percakapan Nina dan teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Nina: hai teman-teman, kalian sedang main apa? Deli menjawab, hai Nina, sebenarnya kami ingin bermain petak umpet, tapi berdua saja tidak seru, Nin. Lani menjawab, betul, Nin. Nina, main lompat tali saja yuk, aku sudah bawa talinya. Kata Lani, wah boleh juga, bagaimana Del? Deli, aku setuju, main lompat tali seru juga. Nah, pada percakapan di atas, kalimat manakah yang termaksud kalimat ajakan? Anak-anak sudah tahu ya, kalimat ajakan itu ada kata ayo dan marinya. Coba dalam percakapan di atas, manakah yang termasuk kalimat ajakan? Kita ke halaman 36. Ayo peragakan. Nina dan teman-teman bermain lompat tali di lapangan. Nah,
Nah, di sini ada gambarnya ya. Nina dan Deli bertugas mengayunkan tali. Gerakan mengayun dapat menguatkan otot. Ayo lakukan gerakan mengayun tangan dan kaki. Tirukan gerakan pada gambar berikut. Lakukan gerakan-gerakan tersebut secara berulang-ulang. Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan dengan kompak. Jadi gerakan tersebut dilakukannya bersama-sama ya, bersama teman-teman dan juga dengan yang kompak. Halaman 38. Pembelajaran 3. Kita mau membaca lagi. Nah, di sini di dekat rumah Nina dibangun taman bermain baru. Ada banyak permainan anak-anak di sana. Nina dan Adi ingin sekali ke sana. Ada percakapannya nih antara Nina dan Adi. Kita simak yuk dan baca bersama-sama. Nina, Adi, kamu tahu tidak taman bermain di dekat lapangan sudah dibuka? Adi, benarkah kak? Kita bisa bermain di sana dong kak. Ada permainan apa saja di sana kak? Nina menjawab, ada ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit. Kata Adi, ayo kita ke sana kak. Nina menjawab, kita izin ibu dulu ya Di. Adi menjawab, baik kak. Garis bawahi kalimat ajakan pada percakapan di atas. Jadi percakapan Nina dan Adi, manakah yang ada kalimat ajakannya? Anak-anak garis bawahi ya. Kita ke halaman sebelahnya di 39. Ayo menulis. Taman bermain adalah tempat umum. Jadi bisa didatangi oleh siapapun karena tempat umum. Siapa saja boleh bermain di sana. Namun setiap orang berkewajiban menjaga kebersihan taman bermain. Nah, kita lihat gambarnya. Ini adalah anak-anak sedang bermain di taman bermain. Mereka berkewajiban menjaga kebersihan taman bermain. Makanya mereka melakukan hal-hal yang ada pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama, anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Lalu mereka menanam tanaman di taman bermain. Setelah menanam, tanamannya disiram dengan rutin sampai tanamannya tumbuh dengan subur. Sekarang kita ke halaman 40. Ayo mengamati. Di taman bermain ada banyak permainan anak. Permainan anak tersusun dari berbagai bentuk. Perhatikan gambar taman bermain berikut. Lihat gambarnya. Nah, di sini ada perosotan ya. Dilihat perosotannya. Dia ada dua pintu ya. Ada yang perosotannya warna biru dan warna merah. Di manakah letak bentuk-bentuk berikut? Nah, di sini ada bentuk apa saja? Ada yang masih ingat? Ini namanya bentuk apa? Ya, benar, segitiga. Lalu ini bentuk apa? Segi empat atau persegi. Lalu ada lagi bentuk apa ini? Persegi panjang. Lalu ada lagi yaitu lingkaran. Warnailah sesuai bentuk yang ada di taman bermain. Bentuk-bentuk di atas merupakan contoh bangun datar. Bangun datar apa lagi yang kamu ketahui? Kita ke halaman 41. Bangun datar dapat disusun membentuk pola. Misalnya, ubin yang disusun pada jalan taman. Kita lihat gambarnya ya, ini dia. Lihat ubin jalannya membentuk bangun datar apa ya? Ada yang bisa coba
Manakah bentuk bangun datar yang menyusun ubin jalan di taman? Apakah persegi panjang atau yang lainnya? Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Ayo kita bahas sedikit apa saja tadi yang sudah kita bahas bersama-sama di subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Nah, yaitu ada lingkungan rumah yang nyaman dan bersih. Makanya orang-orang yang tinggal di lingkungan rumah tersebut nyaman untuk berolahraga dan juga bermain. Bagaimana caranya supaya lingkungan rumah menjadi nyaman? Yaitu kita harus bersama-sama menjaga dan merawatnya. Menjaga kebersihan dan merawatnya juga. Di sini contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak, dan juga menanami tanaman. Dan jangan lupa tanamannya harus disiram dengan rutin. Di sini juga kita sudah belajar tentang gerakan sehari-hari yang bisa dijadikan tarian, ya. Lalu kita belajar tentang kalimat ajakan. Masih ingat ya, waktu subtema yang lalu kita membahas juga tentang kalimat ajakan, yaitu ada kata ayo dan kata marinya ya. Juga kita belajar tentang gerakan mengayun. Gerakan mengayun menguatkan otot. Di sini contohnya yaitu bermain lompat tali. Nah, itu adalah gerakan mengayun. Kita juga belajar tentang bekerja sama. Bekerja sama di rumah atau di lingkungan rumah. Kalau di rumah membantu ibu atau ayah, kalau di lingkungan rumah kita juga bisa bekerja sama, yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dan taman bermain. Kita belajar tentang bentuk bangun datar. Ada segitiga, persegi atau segi empat, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, di sini bangun datar bisa disusun menjadi pola. Pola ubin biasanya disusun dari bangun-bangun datar. Itu adalah beberapa contoh materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Baiklah, karena materi hari ini sudah selesai, Bu Linda akan tutup. Sebelumnya, Bu Linda akan menginfokan tugas untuk minggu ini, ya, yaitu anak-anak mengerjakan halaman 30 sampai 42. Anak-anak lihat mana saja yang perlu diisi, silakan anak-anak isi ya. Nah, tugas yang kedua yaitu anak-anak menulis di buku tulis tematik tentang contoh menjaga dan merawat kebersihan taman bermain. Ya, mengerti tugasnya? Bu Linda ulangi ya. Tugasnya yaitu anak-anak mengisi buku paket tematik 1F halaman 30 sampai 42. Tugas yang kedua, anak-anak menulis di buku tulis tematik tentang cara menjaga dan merawat kebersihan taman bermain. Jangan lupa di buku tulis tematik dicantumkan hari, tanggal, bulan, tahun, halaman buku, dan tugasnya apa ya, supaya ketika wali kelasnya menilai sudah ada keterangan lengkapnya. Sebelum Bu Linda tutup pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dahulu anak-anak ya. Siap? Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku,
pada hari ini kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sikap berdoanya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa naik kendaraan darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Bu Linda, sudah mendengarkan penjelasan materi dari Bu Linda. Jangan lupa tugasnya dikerjakannya anak-anak soleh dan soleha. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, makan sayur dan buahnya ya. Bu Linda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.